Oke, halo semua. Kembali lagi bersama Komsos CR. Maju. Ya, hari ini rencananya saya sendiri. Ya, hari ini saya akan membuat konten dengan guru-guru di persekolahan Kristi Regis, TK dan SD Kristi Regis. Bikin konten tentang baca kitab suci, ya. Baca kitab suci bersama guru-guru. Komsos CR, maju! Iya, bicara tentang kitab suci, saya punya pengalaman menarik ya dengan anak-anak remaja. Saya sempat ada perbincangan dengan anak remaja, terus sempat menyinggung salah satu nama nabi. Mereka kenal nabi itu, tapi yang ajaibnya mereka tidak tahu kisahnya. Kisah nabi itu bagaimana? Ya, jadi saya sempat bertanya-tanya, anak-anak remaja sekarang sudah pernah baca kitab suci kah? Atau tidak pernah sama sekali ya? Ya, kita tanya guru-guru ya, guru-guru TK, SD Kristi Regis, bagaimana pendapat mereka tentang pengalaman saya tadi itu. Yuk, on the way, cus! Kisah yang menginspirasi di Perjanjian Lama adalah kisah Abraham, Bapa Bangsa ya. Abraham kan dikenal sebagai Bapa Bangsa yang pertama kali mendapatkan anugerah, dan juga di usia yang menginspirasi saya, di usia tuanya ia mendapat berkat sehingga boleh memperoleh seorang anak. Dan dia diberikan mendapatkan berkat dari Allah bahwa ia akan punya keturunan yang banyak, diberkati, terus menjadi seorang pemimpin seperti itu. Itu kalau di Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Baru, kisah yang saya juga tidak tahu apakah itu menginspirasi atau apa, tapi yang paling saya ingat itu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ketika suatu malam Nikodemus datang, dan satu ayat yang sampai saat ini saya ingat adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Buat pribadi saya lebih mengenal dengan Nabi Ayub dalam Perjanjian Lama. Nabi Ayub, dia tetap semangat, kuat, walaupun diuji oleh Allah, tetap dia berkata, di mana Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau dalam Perjanjian Baru, buat pribadi saya lebih mengenal dengan kisah kelahiran Yesus, di mana Yesus lahir di kandang. Dan kalau misalnya sekarang ini, kalau ada yang melahirkan, mungkin melahirkan di rumah sakit lah, dengan persediaan yang mewah. Tapi kalau Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina, padahal kita tahu bersama yang mana Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita yang menebus dosa-dosa kita. Yang menginspirasi saya pada Perjanjian Lama, saya terkesan dengan kehadiran Nabi Amos. Nabi Amos hadir pada waktu itu, bangsa Israel dalam keadaan makmur, tetapi ketidakadilan merajalela pada masa itu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang
kaya, semakin menindas yang miskin. Disitulah Nabi Amos diutus oleh Tuhan untuk menuntaskan ketidakadilan. Itulah yang menginspirasi saya dengan peran Nabi Amos pada masa bangsa Israel pada waktu itu. Dan untuk perjanjian baru saya terkesan dengan kisah Yesus meredakan angin ribut. Dalam bacaan itu, para rasul sangat ketakutan ketika perahu diguncang oleh badai, tetapi dengan segera Yesus menenangkan mereka. Yesus menghardik badai pada waktu itu. Dan kenapa pada saat dalam kehidupan kita, ketika kita diguncang oleh berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah, kita juga harus yakin, percaya sepenuhnya atas pendampingan dan kuasa Yesus dalam hidup kita, karena dialah pemilik kehidupan kita. Yakin dan percaya kepadanya, itu saja pasti kita akan selamat. Ya, memang kitab suci bukan bacaan komik, bukan bacaan yang bergambar, yang menjadi langganan dalam tanda kutip oleh anak-anak muda. Biasanya ada orang bilang kalau kitab suci itu pasti santapannya orang-orang tua. Memang itu suatu yang dialami saat ini dan tidak bisa dipungkiri, karena saya pun demikian. Seringkali juga kita lupa bahwa kitab suci itu jadi pedoman. Kita cuma pakai kalau pada saatnya saja. Tetapi alangkah baiknya untuk menggunakan kitab suci kapan saja, karena kitab suci itu jadi pegangan buat kita semua. Untuk anak-anak zaman sekarang, kalau masalah baca kitab suci, mungkin dorang rasa bosan karena panjang. Tapi kalau dorang mau pegang HP, mau buka YouTube lah, buka Facebook lah, atau apalagi dengan mau bermain game, walaupun itu HP so panas, so dan jam-jam dorang main game, dorang rasa bosan. Anak-anak sekarang tidak lagi ada kebiasaan untuk membaca, apalagi yang narasinya bacaannya panjang. Perlu diakui bukan hanya anak-anak, kita saja orang-orang dewasa kadang-kadang seperti itu. Ketika melihat bacaan yang begitu panjang, sepertinya tidak tertarik. Ya mungkin itu karena budaya membaca untuk anak-anak sangat menurun pada saat ini. Sehingga di sekolah juga sekarang digiatkan itu literasi membaca. 15 menit sebelum belajar dibudayakan itu membaca bacaan, terserah bacaan apa saja yang mereka baca yang ada di perpustakaan atau sudut baca sekolah. Itu mungkin yang sekarang lagi melanda anak-anak maupun orang dewasa, itu budaya membaca sangat lemah. Salah satu cara yang saya buat supaya kitab suci makin dikenal, tentu saja dengan komposisi saya sebagai seorang guru, ketika ada pembelajaran, maka saya tampilkan kisah dalam kitab suci dan mengajak anak-anak untuk membaca. Kemudian dari situ ditanyakan beberapa hal. Memang mungkin hanya saat itu mereka memegang atau membaca kitab suci, tapi paling tidak mereka punya waktu untuk membaca dan mendengarkan salah satu kisah dalam kitab suci yang mungkin bisa menginspirasi mereka. Kalau buat pribadi saya akan menerapkan buat anak-anak saya di rumah, orang maksudnya rajin-rajin lagi baca kitab suci. Apalagi kalau misalnya orang masuk gereja, alangkah baiknya orang bawa kitab suci supaya orang lebih mendalami dengan firman Tuhan, supaya orang tahu DP isi, DP kisah bagaimana dalam firman Tuhan. Salah satu solusi yang mungkin bisa meningkatkan minat baca anak terhadap bacaan kitab suci, contohnya mungkin di sekolah untuk pelajaran agama, ketika anak diajak untuk membaca sabda Tuhan, contohnya kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus, sesudah dibaca bersama, kemudian mungkin mempraktekkan atau bermain peran
tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ada yang jadi Bartimeus, ada perannya yang menjadi Yesus, dan kemudian dipraktekkan bermain peran tersebut. Mungkin itu akan lebih tertanam dan lebih menyentuh dalam diri anak, sehingga minat baca itu mungkin akan lebih ditingkatkan. Pada intinya memang harus ada ide-ide kreatif, apalagi untuk bacaan kitab suci. Memang untuk bermain peran tokoh-tokoh yang ada dalam kitab bacaan itu, yang itu lebih menyentuh dan lebih menginspirasi anak, tertanam dalam diri anak, daripada hanya sekedar baca kemudian tanya apa yang ada di dalam bacaan itu. Jadi menurut guru-guru TK, SD, Kristi Regis, itu tadi permasalahannya ya, kurangnya atau menurunnya minat membaca anak-anak, jangankan anak-anak ya, orang tua juga ternyata sudah minat membacanya sudah menurun. Terus karena bacaan kitab suci juga, atau kitab suci nggak menarik karena hanya ada tulisan-tulisan ya, tidak ada gambar-gambarnya seperti di komik. Jadi itu salah satu masalahnya. Saya juga sempat berpikir sih tadi, apa ini karena kita tidak diwajibkan untuk menghafal ya, menghafal kisah atau ayat-ayat di kitab suci. Kita kan hanya dianjurkan atau sering di khotbah-khotbah kita dianjurkan untuk mengimplementasikan bacaan-bacaan atau kisah-kisah inspirasi di kitab suci. Nah, itu menurut saya ya. Jadi kalau ada tanggapan lain, boleh dong ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dulu vlog kita kali ini. Komsos CR, maju!